Ya, ya. Subhanallah. Jangan Heeh. dong, nggak boleh ya. Nanti yang ketiganya kamu apa ketangkap loh. Eh, Buat para penggemar dan oh, yang suka melihara ular kobra, ular kan saya kobra. sudah minta pertama nggak boleh menjadi bahan untuk Mm-mm. atraksi dan candaan. Mm-mm. Apalagi kamu candanya sudah berlebihan. Oh, Sudah kedua kalinya kamu ngirim ular king cobra oh, ngirim king cobra teman-teman. Jadi ada orang yang lagi ngirim king cobra ini. ke gerbang pintu rumah saya. Ya. Subhanallah. Jangan Heeh. dong, nggak boleh ya. Nanti yang ketiganya kamu apa ketangkap loh. Ya. Oke teman-teman, kali ini kita bahas tentang videonya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang sekarang beliaunya ini viral ya dengan segala terobosan programnya. Ini lagi viral ya, di mana rumahnya Deddy Mulyadi ini, Gubernur Jawa Barat, itu ada yang ngirimi ular teman-teman. Cuman kalau kita lihat dari video ini, itu cuman dikirimkan di gerbang ya. Dan ini tidak nanggung-nanggung teman-teman. Ular yang dikirim ini king cobra. Dan ini sudah kali keduanya. Kita tidak tahu apa motifnya ini, apakah ini candaan yang disampaikan Kang Deddy Mulyadi ini. Tapi kalau menurut saya, enggak lah. Kalau candaan itu harusnya bukan king cobra yang harus dikirim. Karena kalau king cobra ini sangat berbisa teman-teman. Dimana kalau kita kena gigitan ini sampai sekarang belum ada serumnya untuk mencegah bisanya. Dan banyak yang sudah meninggal gara-gara gigitan king cobra ini. Jadi kalau ini candaan saya rasa tidak kan ya. Karena kenapa? Karena ketika dia melempar atau melepaskan king cobra ini kita nggak tahu setelah itu apa ada orang lewat. Kan seperti itu. Kalaupun ini bagian daripada teror, entah ini teror secara jasmani ataupun teror rohani, bisa saja juga itu terjadi. Apalagi ya, Kang Deddy ini kalau kita itu pernah melihat videonya waktu sama Panji, ternyata Kang Deddy ini paling takut kepada ular, teman-teman. Jadi saya rasa ini ya wallahu a'lam lah. Kita juga nggak tahu apa motifnya, tapi semoga hal ini tidak terulang lagi karena beliaunya ini ibaratnya sudah mengultimatum teman-teman. Karena kalau nanti melakukan hal seperti itu khawatir ditangkap katanya dia. Berarti beliaunya ini juga nanti akan menanggapi secara serius. Apakah ditangkap seperti pada umumnya dia ketika bikin konten, dia sendiri yang nangkap dan dinasehatin, atau dia nanti dibawa ke ranah hukum. Saya kurang paham kalau soal itunya. Nah, teman-teman, di sini juga saya akan bercerita atau berbagi ya tentang masalah ular ketika masuk ke dalam rumah kita. Jadi dalam hadis itu, baginda Nabi sudah mengajarkan kepada kita bagaimana menyikapi kejadian ketika di dalam rumah kita itu ada ular. Jadi di Islam ini juga dibahas, teman-teman. Jadi kita perlu mengetahui karena dengan kita mengetahui itu kejadian-kejadian seperti ini insya Allah tidak membahayakan. Karena kalau kita melihat dari isi hadis ini bisa membahayakan kepada pemilik rumah atau bisa membahayakan kepada saudara kita yang lain yaitu dari bangsa jin. Nah, kenapa begitu? Karena pernah ketika baginda Nabi ini melakukan peperangan ya, dan setelah selesai peperangan itu ada seorang pemuda yang izin meminta pulang, dan baginda Nabi ini mengerti kenapa dia meminta izin pulang karena dia masih komanten anyar, jadi baru melaksanakan pernikahan, dan akhirnya oleh baginda Nabi dibekali dengan tombak. Pulanglah si pemuda ini ke rumahnya. Nah, setelah sampai di rumahnya, istrinya sudah di luar. Pemuda ini curiga kepada istrinya ini kok ada di luar gitu. Akhirnya sama istrinya, tahan dulu, jangan berpikiran macam-macam, coba tengok di dalam. Akhirnya pemuda itu langsung ke dalam. Nah, setelah sampai di dalam, ternyata di dalam rumah itu ada seekor ular, teman-teman. Terjadilah perkelahian
antara si pemuda ini dengan ular ini. Dan kedua-duanya mati atau meninggal, teman-teman. Cuman si perawinya ini bingung. Apakah ularnya duluan yang mati atau si pemuda ini yang duluan meninggal? Tapi intinya kedua-duanya ini sama-sama mati atau meninggal. Dan sampailah kepada baginda Nabi. Akhirnya baginda Nabi bersabda atau berkata, beliau itu bahwasanya dari Mekah Madinah itu sudah banyak jin-jin yang masuk Islam. Jadi kalau ada ular di dalam rumahmu, beri waktu dia selama 3 hari. Khawatir itu jelmaan saudaramu, yaitu jin muslim maksudnya. Tetapi kalau dia masih ada di dalam rumahmu lebih dari 3 hari, maka boleh dibunuh. Ya, dan kalau bisa membunuhnya pun harus di luar rumah. Karena kata Nabi itu adalah setan jadi-jadian. Dan memang sering kalau orang kena sihir itu juga tidak lepas memang dari ular, teman-teman. Tapi inilah caranya kita ketika ada ular di dalam rumah kita. Ya, kalau kita takut, paling tidak suruh pergi. Ucapkan itu. Setelah kita mengucapkan, pergilah kamu, wahai ular, saya tidak tahu apakah kamu ini dari jin muslim atau tidak. Maka saya perintahkan kamu supaya keluar dari rumah ini. Kalau dia diam, pakai media kalian supaya dia keluar. Nah, tapi kalau kalian itu berani, ya biarkan selama 3 hari 3 malam. Dan dilihat ularnya itu sudah nggak ada, berarti kemungkinan dia memang jin muslim yang menjelma menjadi ular. Tapi kalau dia itu masih ada, maka boleh dibunuh, teman-teman. Nah, terus ada pertanyaan, kalau itu king cobra. Nah, kalau king cobra ini, ya kita harus, segera dibunuh saja. Karena ada ular yang boleh dibunuh, kata baginda Nabi, yaitu ular yang bertanduk. Karena itu adalah ular yang mengganggu keharmonisan rumah tangga seseorang. Bahkan itu bisa juga membuat kebutaan kepada orang. Jadi memang urusan ular ini terjadi pro dan kontra, teman-teman. Silakan bagi teman-teman apa yang harus disikapi. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.